Pernahkah terfikirkan oleh kita? Siapakah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu, apakah ada makhluk mistis lain selain manusia, jin dan malaikat yang belum diketahui keberadaannya? Mari kita ulas, makhluk apa sajakah yang dimaksud itu. Oleh dari itu, mari kita saksikan video ini sampai akhir. Agama Islam muncul pada abad ke-7 Masehi, dan setelah berkembang ke seantero Jazirah Arab, orang-orang yang baru masuk Islam masih mewarisi pengaruh dari mitologi Arab pra-Islam, maupun mitologi pra-Yahudi, dan mitologi pra-Kristen, dalam memahami ajaran Al-Quran, maupun hadis, dari Nabi Muhammad SAW. Penciptaan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan kata jadilah, maka terciptalah seluruh makhluk-makhluknya, kecuali Al-Arsy atau singgasana Allah, Jannah atau surga, Nabi Adam, dan Al-Kalam atau pena. Mereka diciptakan Allah secara langsung, dengan segala kuasa dan kehendaknya. Kemudian penjelasan lain mengatakan, bahwa Allah menciptakan sebagian besar makhluk-makhluknya saling berpasangan, seperti bumi dan langit, pria dan wanita, matahari dan bulan, gelap dan terang, baik dan jahat, positif dan negatif, dan seterusnya. Makhluk pertama. Beberapa ulama-ulama berbeda pendapat mengenai makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah. Menurut pendapat Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnul Jauzi, yang pertama kali diciptakan adalah Al-Kalam, pena, sedangkan pendapat Ibnu Mas'ud dan sebagian salam yang pertama kali diciptakan adalah Alma, air, dan pendapat terakhir adalah pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Mereka mengatakan bahwa yang pertama kali diciptakan adalah Al-Arsy, atau singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai pendapat makhluk pertama pena, telah ditarjih dan dikuatkan oleh Ibnu Jarir dan Nashiruddin Al-Albani. Setelah Allah menciptakan pena, kemudian dilanjutkan dengan penciptaan tinta, dawat. Selanjutnya, Allah menciptakan air, arasi, kursi, lauh mahfuz, langit dan bumi, malaikat, surga, neraka, jin, lalu manusia. Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitab Fathul Bari, bahwa makhluk yang pertama diciptakan adalah air, kemudian arsy, lalu kemudian pena. Hadis yang menjelaskan, pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Maksudnya dari pertama kali adalah, setelah adanya air dan arsy. Menurut seorang syaikh dan pendapat ini adalah yang terkuat di antara pendapat-pendapat lain, bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan adalah Al-Arsy. Bumi dan langit beserta isinya. Menurut Al-Quran, bumi dan langit awalnya adalah satu kesatuan, kemudian dipisahkan oleh Allah. Dikatakan pula bahwa bumi diciptakan terlebih dahulu dibanding langit. Bumi disebut sebagai pondasi, dan langit disebut sebagai atap beserta isinya, dan penciptaan ini dilakukan selama 6 hari. Proses penciptaan dimulai pada hari Ahad, dan berakhir dengan hari Jumat. Pada hari Jumat ini Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah, dengan alasan inilah hari Jumat menjadi hari raya bagi umat Islam. Menurut pendapat Ibnu Abbas dan Ad-Dhahak, Mujahid menyatakan bahwa 6 hari di situ berbeda dengan hitungan hari-hari biasa, melainkan setiap harinya seperti 1000 tahun hari-hari biasa. Di antara ulama yang berpendapat bahwa satu hari sama dengan 1000 tahun adalah Al-Qurtubi. Ibnu Abbas mengatakan pula bahwa Allah menciptakan bumi 2 hari belum sempurna dan belum ada isinya. Kemudian menciptakan semua langit dalam 2 hari, dan terakhir Allah mengisi bumi dengan tumbuhan, gunung, dan benda-benda dalam 2 hari. Pada masa penciptaan, langit masih berupa asap, kemudian Allah berfirman kepada langit dan bumi, untuk menurut perintahnya dengan suka hati atau dengan terpaksa. Kemudian Allah memisahkan antara langit dan bumi, sehingga muncul angin, turun hujan, kemudian tumbuh berbagai macam tumbuhan, gunung-gunung ditancapkan di tempatnya, diciptakan kehidupan dari air, diciptakannya matahari dan bulan sebagai penerang kegelapan bumi, dan bintang-bintang sebagai lampu hiasan langit terdekat atau langit pertama. Langit diciptakan dengan 7 lapisan, begitu pula dengan bumi. Meskipun kata bumi selalu disebutkan dalam bentuk tunggal dalam Al-Quran,
Tidak sebagaimana langit yang seringkali disebutkan di dalam lafaz jamak. Namun, ada sebuah ayat yang menunjukkan bahwa bumi pun memiliki 7 lapis sebagaimana langit. Allah berfirman, Allah lah yang menciptakan 7 langit, dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surat At-Tolak ayat 12. Dalam ajaran Islam, selain penciptaan bumi, langit, jin, malaikat serta manusia, terdapat beberapa makhluk mistis yang dianggap berasal dari Al-Quran dan hadis. Meskipun belum terbukti keberadaannya, namun keberadaan mereka menjadi bagian dari sejarah dan budaya Islam. Berikut ini adalah 6 makhluk mistis dalam Islam yang menarik untuk diketahui. 1. Buruk. Buruk adalah makhluk mistis pertama dalam ajaran Islam. Menurut sejarah, buruk membawa Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Miraj dari Masjid Al-Aqsa menuju langit. Buruk sendiri memiliki arti kilat dan berbentuk kuda dengan sayap. Hewan ini terkenal dengan kecepatannya yang luar biasa seperti kilat, dan menjadi salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah buruk dapat ditemukan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 20. 2. Burung Anka. Burung Anka adalah seekor burung besar yang misterius dalam mitologi Islam. Burung ini diyakini memiliki ukuran yang sangat besar dan dapat mengangkat seekor gajah dengan cakar tajamnya. Legenda mengatakan bahwa burung ini pernah tinggal di Gunung Falaj dan dapat menutup matahari saat terbang. 3. Dabbat al-Ard. Dabbat al-Ard adalah binatang buas atau monster yang muncul dari perut bumi, dan diyakini sebagai salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman. Menurut riwayat Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, Dabbat al-Ard memiliki ciri-ciri fisik yang sangat tidak biasa. Ia memiliki kepala seperti kepala kerbau, mata seperti mata babi, telinga seperti telinga gajah, tanduk seperti tanduk rusa jantan, leher seperti leher burung unta, dada seperti dada singa, kulit seperti kulit harimau, panggul seperti panggul kucing, ekor seperti ekor biri-biri jantan, dan kaki seperti kaki unta. 4. Ikan Nun. Ikan Nun adalah ikan yang memiliki kisah menarik dalam agama Islam, terutama dalam kisah Nabi Yunus. Ikan ini mirip dengan paus dan diceritakan melahap Nabi Yunus ketika ia meninggalkan kaumnya karena melakukan pembangkangan. Nabi Yunus memilih pergi menggunakan kapal untuk menjauh dari kaumnya yang melakukan kejahatan. Namun, dalam perjalanannya, Nabi Yunus ditelan hidup-hidup oleh ikan Nun. Namun, berkat zikir yang diucapkan, akhirnya ikan Nun memuntahkan isi perutnya sehingga Nabi Yunus keluar dari perut ikan dalam keadaan masih bernyawa. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak terbatas dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti ada hikmahnya. Selain itu, kisah ikan Nun juga mengajarkan tentang pentingnya berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi cobaan hidup. 5. Burung Ababil. Burung ababil adalah burung yang memiliki sejarah penting dalam agama Islam. Burung ini tercatat dalam Al-Quran sebagai hewan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi Ka'bah dari serangan pasukan gajah yang hendak merusaknya. Dalam Al-Quran Surat Al-Fil ayat 3, disebutkan bahwa, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Burung inilah yang kemudian dikenal dengan nama burung ababil. Mengutip sejarah, pada masa itu pasukan gajah yang dikirim oleh Abraha dari Yaman berjumlah ribuan, dan dilengkapi dengan gajah-gajah besar. Mereka hendak merusak Ka'bah, tempat suci bagi umat Islam. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung ababil untuk menghancurkan pasukan tersebut dengan menjatuhkan batu-batu kecil yang dipegangnya dari sisi-sisi tubuhnya. Akibatnya, pasukan gajah yang hendak menyerang Ka'bah pun berhasil dihancurkan. 6. Al-Jassasa. Makhluk mitologi yang terakhir adalah Al-Jassasa. Dalam sebuah hadis Fatimah binti Qais, diceritakan tentang peristiwa ketika ada 30 orang yang terombang-ambing di tengah laut selama sebulan, kemudian mereka terdampar di pulau di tengah laut. Setelah itu, mereka bertemu dengan seekor binatang berbulu lebat yang sangat besar. Binatang tersebut memiliki bulu yang menutupi tubuhnya sehingga mereka tidak bisa memperkirakan mana kepala ataupun ekor karena tertutup bulu yang banyak.
Al-Jassasah tersebut dipercaya merupakan penjaga Dajjal. Jadi teman-temanku semua, demikianlah video pembahasan kita tentang makhluk pertama dan makhluk mistis yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi yang saya sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.